Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Diterangkan kemarin tentang muqaddimahnya ya. Sudah paham? Awwalu kulli hal bismillahirrahmanirrahim. Jadi melakukan hal kebaikan apapun harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau enggak terputus. Terputus. Apanya yang terputus? Rahmatnya dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin juga sebuah pujian bagi Allah karena kita tidak punya daya dan upaya kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Faslun. Pakai yang bahasa Indonesia atau pakai yang bahasa Jawa? Pakai bahasa Indonesia aja yang biru. Hah? Masa sama aja. Coba yang pakai bahasa Indonesia. Faslun. Arkanul Islam khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ومن استطاع إليه سبيلا. Utawi iki masal utawi pira-pira rukun Islam iku 5. Suci iku negesi setuhune kalakuan ora ana pangeran angin Gusti Allah, dan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku dadi utusan Gusti Allah, lan jenengaken ing salat lan aweh zakat lan poso lan bulan Ramadan lan munggo haji ing Baitullah. Sapa wong poso maring Baitullah opone dadalane. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun adalah sebuah fasol. Fasol itu bab. Faslun adalah sebuah fasol atau bab. Itu tulisan bahasa Arabnya seperti itu. Adalah sebuah fasol atau bab. Arkanul Islami khamsatun. Rukun, arkan itu rukun atau tiang atau penyanggah. Rukun arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Jadi penyanggahnya di dinul Islam itu ada 5. Tiangnya di agama Islam itu ada 5. Terus di dalam agama Arkanuddin ada juga rukun-rukun agama itu ada 3. Yang pernah kita bahas dulu di hadis arba'in ya. Dulu pernah kita bahas di hadis arba'in bab yang kedua kalau nggak salah itu. Yang terkenal dengan hadis Jibril. Jadi diriwayatkan ada seorang laki-laki pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam, datang ke Kanjeng Nabi menanyakan tentang 1, tentang Islam, nomor 2 tentang iman, nomor 3 tentang ihsan. Diterangkan semua sama Kanjeng Nabi
Apa itu Islam? Apa itu iman? Dan apa itu ihsan? Jadi kalau arkanuddin itu ada 3: Islam, iman, dan ihsan. Itu nanti bab akidah. Kita sekarang memasuki bab fikih, dasar-dasar fikih. Ini namanya fikih praktis, mudah dipelajari, tapi sulit dilakukan. Arkanul Islami khamsatun, rukun-rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi sesungguhnya. Bisa ya? Bahasa Arabnya, tulisan Arabnya seperti itu, tapi itu bahasa Indonesia. Bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan, bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi yang pertama syahadatain namanya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan juga bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang pertama itu syahadatain, syahadat 2. Syahadat itu bersaksi, menyaksikan. Bisa enggak Pak menyaksikan Allah? Bisa, melalui ciptaannya. Jadi menyaksikan Allah itu melalui ciptaannya. Ciptaannya alam jagat raya, langit, atmosfer, bumi, gunung-gunung, terus rumah, sampai hal yang terkecil yang ada di depan kita. Ada mikrofon, ada kitab, ada HP, ada Quran. Itu semua alat untuk bersaksi bahwa Allah itu ada. Kenapa kok ciptaannya? Berarti kalau sudah yang tercipta, terbentuk, berarti ada yang menciptakan. Jadi kalau untuk mematahkan orang-orang, pendapatnya orang-orang ateis bahwa tidak ada yang menciptakan, caranya seperti itu. Seperti HP. HP ini ada, terbentuk. Ada enggak yang menciptakan? Pasti ada. Hal yang terkecil aja, seperti bolpen, tip X, buku dan sebagainya, pasti ada yang menciptakan. Kita saksikan ciptaannya, itu sebuah tauhid bahwa semua yang tercipta di alam semesta ini ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Sampai harus bersaksi seperti itu. Yakinkan, ucapkan di dalam hatinya sampai bahwa tidak ada Tuhan. Tuhan, banyak Tuhan. Mulai dari zaman jahiliyah banyak Tuhan. Latta, Uzza, Hubal, Mana, banyak. Bahkan manusianya mengaku jadi Tuhan, ada Fir'aun, Namrud, banyak.
Tapi yang mengaku jadi Tuhan selama sejarah tercatat oleh sejarah, tidak pernah dia itu mengatakan, tidak pernah dia itu berhujjah bahwa langit dan bumi aku yang menciptakan. Belum ada. Apalagi sekarang banyak aliran-aliran mengaku bahwa saya ini tuh Tuhan. Hati-hati tentang syahadat. Kalau orang sudah membaca kalimat syahadat, orang kafir yang mau masuk Islam atau orang yang murtad yang keluar dari Islam terus mau kembali kepada Islam, itu syaratnya harus membaca 2 kalimat syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadat. Kalau sampean enggak wajib. Wajib karena rukun aja di dalam sholat. Kalau sampean tahiyat awal, tahiyat akhir pasti membaca tasyahud. Pasti. Itu rukun sholat. Kalau orang tuanya muslim, anaknya otomatis jadi muslim. Jadi nggak usah baca syahadat. Ada aliran-aliran nanya, kamu pernah enggak baca syahadat? Ya sering. Dalam sholat sering. Berapa kali? Sholatnya berapa kali baca syahadat itu? Kalau duhur berapa kali? Duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib udah berapa? Udah 6. Isya berapa sudah? 8. Subuh berarti 9 kali. Itu sholat fardu. Sampai sudah bersyahadat 9 kali. Kapan kamu menyaksikan Allah? Itu pertanyaannya orang yang belum balik. Kayak yo Gak usah dihiraukan. Kalau ada pertanyaan seperti itu gak usah dihiraukan. Desak Pak, ajak ke sini. Terus yang kedua, wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat. Wa shaumu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Mampu apanya? Mampu kedua-duanya. Mampu fisiknya dan juga mampu biayanya, finansialnya untuk ongkos menuju Baitullah. Kita mengucapkan syahadat 9 kali dalam sholat fardu kita. Kenapa kok enggak ada rasa? Kenapa kok enggak berasa? Karena kalian enggak tahu makna syahadat yang sesungguhnya. Padahal dulu mengucapkan la ilaha illallah taruhannya nyawa dulu itu. Di zaman Kanjeng Nabi, dakwahnya Kanjeng Nabi pertama kali itu dakwahnya sembunyi-sembunyi. Tidak langsung naik podium langsung la ilaha illallah, enggak. Sembunyi-sembunyi, dari orang ke orang, dari rumah ke rumah. Karena taruhannya nyawa untuk menegakkan kalimatullah. Pertaruhannya nyawa untuk menegakkan tauhid ini.
perang dulu, kadang diperangi. Ada satu golongan bertauhid diperangi sama orang kafir, dibunuh, dibantai. Kita harus meyakini. Kalau kita tidak meyakini, tidak ada rasa. Cuma lafal la ilaha illallah aja, tidak ada Tuhan selain Allah, itu toh. Makanya tatkala sampai tasahud awal, tahiyat, baca tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, itu harus berasa. Harus berasa dengan mengangkat telunjuk. Bagi yang punya telunjuk, ada teman saya tuh nggak punya telunjuk, telunjuknya tinggal seperempat, cacat dia, mulai dari tangannya, kakinya cacat. Jadi telunjuknya tinggal seperempat. Kalau saya sholat di sampingnya dia itu, kalau dia lagi asyhadu an la ilaha illallah, saya tertawa itu dulu waktu di pondok. Tertawa karena tangannya, telunjuknya tinggal seperempat. Atau kalau bahasa orang Spanyol, kudul. Namanya Habi. Sekarang akrab, kalau pulang ketemu. Untung sampean itu diciptakan sama Allah dengan bentuk rupa yang sempurna, harus disyukuri itu. Harus bersaksi sampean itu bahwa kesempurnaannya itu ciptanya Allah. Allah yang menciptakan, yang membuat bapak ibunya sampean. Perantaranya bapak ibunya sampean. Penuh perjuangan buat sampean itu. Sampai bercucuran keringat di tengah malam itu luar biasa itu. Harus syukuri ya. Makanya ini bentuk tubuh yang sempurna, punya kaki sempurna, punya tangan sempurna, punya mata, penglihatannya sempurna, punya kuping, pendengarannya sempurna. Itu bentuk syahadat sebetulnya. Bahwa semua ini ada yang menciptakan. Kalau di thariqah, syahadatnya itu ringan. Di thariqah itu syahadatnya ringan. Kita menyaksikan kelakuan orang, misalkan ada sebuah desa, ada pergerakan sosial di situ. Misalkan Mas Agus terkenal di sebuah desa itu, kelakuannya baik, rendah hati, dan tidak sombong. Misalkan terkenal di sebuah desa, di sebuah dusun, di sebuah RT misalkan, terkenal dengan kebaikannya, sosialnya tinggi terhadap tetangganya misalkan. Tapi ada satu orang atau dua keluarga, dua rumah, dua RT, rukun tangga, itu yang membalas kelakuannya Mas Agus itu dengan kejelekan, dengan keburukan. Mas Agus misalkan sedekah, mengundang fakir miskin, mengundang anak yatim, itu ditanggapi sinis sama orang. Oh, itu dapat korupsi itu uangnya itu, dapat nyolong itu uangnya itu, dapat ngerampok dia itu, terus disedekahkan. Sok alim dia itu, sok suci. Padahal Mas Agus ini sudah berbuat baik terhadap tetangganya, tapi tetangganya ini membalasnya dengan perlakuan tidak baik. Itu syahadat gitu ya. Sampai bisa menyaksikan apa? Kebenaran. Tancapkan dalam hati itu. Banyak syahadat-syahadat
Banyak wasilah-wasilah yang bisa membuat sampean lebih yakin, lebih meningkat keimanannya, ketakwaannya dengan memperhatikan sekitar kita, sosial kita, kelakuan kita, kelakuan di sekitar kita. Coba sampean sebagai orang normal, pasti tidak masuk akal melihat kejadian yang seperti itu, fenomenal seperti itu, viral seperti itu. Gak masuk akal. Kok bisa ya? Kok ada ya orang seperti itu loh. Padahal Agus itu orangnya baik, Pol. Tapi dia kok kejam ya? Dia kok keji ya? Kok ada ya? Ya ada. Itu tandanya bahwa la ilaha illallah. Karena ada Allah. Paham enggak ini? Paham enggak? Kok ada ya? Padahal A itu berbuat baik sama B, tapi B kok berbuat buruk sama aku. Ada ya orang kayak gitu. Buktinya ada, itu namanya syahadat. Mantapkan dalam hati bahwa apa-apa yang digariskan oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah, itu yang akan terjadi. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Jadi ibaratkan kita itu punya perusahaan yang dinamakan Rasul, utusan itu adalah salesnya, marketingnya, bukan sales. Kalau sales itu menjual produk, kalau marketing menginformasikan dan juga menjual juga bisa, karena sales bagian dari marketing. Bapak kok tahu? Ya saya pakarnya dulu. Saya seorang marketing dulu. Dimulai dari seorang sales yang kalau di depan orang umum, sales adalah orang yang selalu berbuat kebohongan ya. Oh, dasar marketing, dasar sales ya gitu. Barang jelek dibilang bagus, itu kan. Image-nya udah jelek. Jadi kalau sampai tuh bertanya sama orang, kamu kerjanya apa? Sales. Oh, tukang bohong gitu ya. Saya terkenalnya gitu loh. Dicap image-nya tukang bohong, karena sales itu dari produk yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Prinsipnya gitu kan ya? Iya. Berarti sama sampai sekarang gitu ya. Itu sales. Ya, Kanjeng Nabi adalah seorang marketingnya Allah. Dan dalam kenyataannya beliau juga seorang pedagang, pelaku dari perekonomian. Dia pakarnya dari marketing. Jadi dia bisa membaca market juga bisa membaca. Terus diteruskan sama sahabat Abdurrahman bin Auf yang juga dia itu pakar dalam kemarketingan. Terus sahabat Umar, sahabat Abu Bakar juga belajar juga. Jadi marketing itu adalah sunnah Nabi. Berdagang itu sunnah Nabi. Salah satu pintu supaya sampean kaya, supaya sampean berkah kekayaannya, itu salah satunya adalah melewati pintu kemarketingan, pintu perdagangan. Sunnah Nabi. Dulu Kanjeng Nabi masih jadi marketing, dia jual kain, dia jual peralatan dari perusahaannya Siti Khadijah, dan akhirnya Siti Khadijah dinikahi. Manajernya, yang jadi manajer marketingnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad.
Kanjeng Nabi Muhammad inilah adalah utusan Allah. Muhammadar Rasulullah, utusannya Allah Kanjeng Nabi itu. Jadi syahadatain itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus shalah dan mendirikan salat, bukan mengerjakan salat ya. Mendirikan salat, bukan ja'alas shalah, bukan. Tapi wa iqamus shalah, iqam mendirikan. Jadi kalau udah berdiri salat itu, udah tegak sholat itu, seterusnya akan tegak sholat itu, gak akan pernah menclek. Maksudnya apa? Sampai sholat duhur, sampai sholat asar, maghrib, isya, subuh itu berkesinambungan tanpa putus karena iqamus sholah, karena sampai mendirikan sholat. Duhur sampai sudah kerjakan, habis itu nunggu asar sampai tetap iqamus sholah. Apa itu iqamus sholah? Mendirikan makna-makna yang ada di dalam sholat. Apa aja? Disiplinnya, sabarnya, tumakninahnya, rendah hatinya, tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, itu terus sampai bawa sampai ke sholat berikutnya. Kalau sampai sudah iqamus shalah, berarti sampai sudah bisa tanha anil fahsai wal munkar. Sampai bisa tanha nanti. Terus bagaimana sholat yang benar? Nanti ada bab selanjutnya. Gak usah dibahas sekarang, gak selesai. Terus wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat. Zakat dulu itu ada cuma 2 dulu itu. Zakat itu ada zakat fitrah dan juga ada zakat mal. Sekarang banyak zakat. Zakat profesi. Zakat apa lagi? Banyak. Zakat mal itu dibagi-bagi. Ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, ada zakat sekarang muncul itu profesi, dokter, dukun, ada profesi. Dukun kalau sudah internasional, 1 kali terawang, wah 50 juta. Iya. Kalau dokter cuma entul-entul gitu, cuma seketeu 1.000 kan. Kalau dukun itu bahas jos, lebih jos. Dukun ya. Apa dukun? Orang yang dukun itu tabib ya sebetulnya. Tabib dalam hal pengobatan, tapi di sini terkenal dukun. Terus tukang suwu itu, bah, supaya tuku saya laris, suwu ke air, nih siramkan ke tukunya, basah nanti tukunya. Kalau di Toriko, dukun itu duduknya kun. Kun itu jadi. Kun itu ada. Kana, kan, kun itu ada. Apa yang ada? Allah. Tidak. Sampai sudah mau keluar. Wa shaumu Ramadan, dan puasa di bulan suci Ramadan. Di bulan apa Ramadan itu? Kalau hijriahnya sebelum bulan Syawal. Syahrul Ramadan ya.
Sahru Ramadan, sahru ummati kata Nabi. Bulan Ramadan itu bulannya umatku. Ini syarat ya. Syarat kalau sampean mau jadi seorang muslim sejati dan muslimah sejati juga harus puasa di bulan Ramadan. Saya kan haid, Pak. Oh, nanti bab haid ada. Harus diganti. Diganti enggak kalau haid? Kalau haid diganti enggak? Diganti ya? Oh, diganti. Tapi kalau sholat enggak ya? Betul enggak? Nanti akan kita bahas. Kenapa kalau sholat enggak diganti, tapi kalau puasa diganti? Kalau haid, seorang muslimah itu kalau puasa itu wajib diganti. Tapi kenapa kok sholat enggak? Sebetulnya itu jadi pertanyaan ya. Iya, kenapa kok enggak kalau sholat aja? Sama-sama fardunya juga, sama-sama rukunnya juga. Tapi kenapa kok di sholat tidak diganti, tidak diqadha, tapi kalau bulan puasa di bulan suci Ramadan kok diqadha, diganti. Bahkan kalau tidak sanggup juga karena ada uzur harus mengganti dengan kafarat atau bayar fidyah. Harus ditanyakan itu sama ustadznya dulu sama betul. Saya kan laki-laki, Pak, yang perempuan. Saya kan laki-laki kan, besok punya istri. Kecuali sampean sudah nggak mau punya istri, nggak apa-apa. Loh, Dek, kok saya putus asa, Pak. Kenapa kok putus asa? Yang saya mau nggak mau ya, Pak. Kayak wanita cuma satu aja. Sampean nggak istihoroh. Lu sudah, Pak. Ya, istihorohnya dilandasi nafsu, bukan karena lillahi ta'ala. Yang muncul ya dia toh. Sampai ke bawah mimpi ya. Dia datang bagaikan rembulan, Pak. Oh, bulannya dari mana? Dari timur, Pak. Oh. Terus bulannya terbenam enggak? Enggak, Pak. Di siang juga ada. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan naik haji dan berhaji, berkunjung. Haj itu berkunjung, tur. Haj itu tur, mana? Tur. Jadi kalau sampean umroh enggak haji, umroh saja, di sana dipanggil haj. Haj turis, maknanya tuh turis. Kalau orang bule ke sini namanya turis. Kalau kita berkunjung ke luar kota namanya apa? Kita dari kota Malang nih, kita ke Jawa Tengah, itu namanya apa? Orangnya? Hah? Apa orangnya? Masa nggak tahu? Wisatawan. Cuma ditambahkan aja. Jadi kalau haj itu berkunjung kemana? Ke Baitullah, maksudnya berhaji ya. Manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu apanya? Badannya dan juga ongkosnya, biayanya pulang pergi ke sana ya. Kalau nggak sanggup, Pak, saya kan miskin. Gimana kalau nggak sanggup? Bagi laki-laki harus mengerjakan, melaksanakan sholat Jumat berturut-turut, tidak boleh putus selama 41 kali. Berarti berapa tahun? Kalau 10 bulan aja udah 40. Berarti 1 tahun pas ya.
anggaplah 11 bulan. 11 bulan sampai harus sebagai laki-laki harus sholat Jumat terus. Nanti sampean bisa mendapatkan di sisi Allah itu sebagai hajj, pernah melakukan haji, dinilai seperti itu. Tapi untuk mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna, yaitu dengan cara apa? Dengan cara apa? Untuk mendapatkan haji dan umroh secara sempurna, pahalanya sama dengan haji dan umroh secara sempurna, itu melakukan apa? Ada yang tahu? Melakukan apa, Mas? Sholat subuh, terus habis sholat subuh berzikir atau mengaji sampai terbitnya matahari atau sampai masuk waktu duha. Sampai isi itu dengan kebajikan, dengan kebaikan, dengan ibadah kepada Allah berupa zikir, ngaji sampai matahari terbit, sampai waktu duha, terus sampai sholat duha, itu pahalanya seperti haji dan umroh secara sempurna di sisi Allah. Kalau di manusia belum pernah ke Mekah kok. Ya. Jadi rukunnya Islam itu ada 5, harus terpenuhi semua ini ya. Yang pertama syahadatain, membaca 2 kalimat syahadat. Ini berlaku bagi orang kafir yang mau masuk Islam jadi mu'alaf, atau orang yang murtad yang keluar dari Islam terus mau kembali lagi ke Islam. Itu syaratnya harus membaca syahadatain, 2 kalimat syahadat. Kalau di pewayangan ini dinamakan dengan kalimo sodo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Habis sampean membaca kalimat syahadat, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan meyakini bahwa Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah untuk menyampaikan risalahnya, untuk menyampaikan din kepada kita melalui para sahabat, para tabi'in sampai para ulama. Yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan sholat. Dirikan sholat, bukan cuma kerjakan sholat, dirikan sholat. Dirikan sholat dimanapun sampean berada, tetap sholatnya harus berdiri, harus tegak. Tegaknya sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sampean kerja di sebuah perusahaan sungguh-sungguh, tidak korupsi, tidak merugikan orang lain dan perusahaan, itu namanya termasuk iqamus shalah, mendirikan sholat. Tidak menyakiti temannya, orang lain, tetangganya, itu juga termasuk iqamus shalah. Wa ita'uz zakah, dan mengeluarkan zakat, zakat fitrah, zakat mal. Nanti juga diterangkan di bab selanjutnya ada. Mengeluarkan zakat itu termasuk rukun dari Islam. Terus saum Ramadan, juga berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau enggak puasa ya belum pas, belum dikatakan seorang yang Islam atau Muslim. Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah
bagi orang yang mampu apanya? Badannya dan juga ongkosnya pulang perginya. Semoga kita dimampukan oleh Allah melaksanakan kelima-limanya. Ditanamkan di dalam hati keyakinan, diikrarkan melalui lisan, dibenarkan oleh hati, wa tasdiqon biqalbi wa iqrarun bil lisan wa arkan wa amalahu bil arkan, dan diamalkan dalam perbuatan ya. Bisa dimampukan haji ke Baitullah, ditakdirkan sama Allah kita bisa haji ke Baitullah. Semoga kita dimampukan lahir dan batin dan juga dikayakan sampai jadi kaya dermawan, bisa menyantuni anak yatim, bisa mengeluarkan zakat mal. Kalau sampai miskin nggak bisa sampai melakukan zakat mal. Apa yang mau dikeluarkan? Malnya apa yang mau dikeluarkan? Nggak bisa. Cuma fitrah, mulai dulu fitrah, cuma berapa? 3 kilo beras tok. Mulai dari kecil sampai sekarang. Rubah. Niatkan zakat mal ada nisab dan ada haulnya, ada batas dan juga ada waktunya. Sampai harus punya emas senilai 60 juta baru sampai bisa. Sampai punya emas, sampai beli emas, sampai berbisnis, punya gaji, dibelikan emas, nggak tahu berapa gram itu. Kalau sekarang 60 gram ya, kan sekarang 1 gramnya 1 juta. Sekarang 900 lebih ya. Anggaplah 1 juta, berarti sampai harus punya emas 60 gram ke atas baru sampai tahun depan bisa mengeluarkan zakat. Terus juga kita dimampukan sama Allah melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Kurang berapa bulan? 3 bulan lagi kita akan melakukan siam, melakukan saum di bulan suci Ramadan. Semoga kita balighna fi Ramadan, diberi kekuatan sama Allah. Terus wa iqamus shalah, dan sebagai laki-laki harus bersemangat ya di dalam hati. Katanya mau hijrah. Hijrah itu minal maksiati ila taatillah, dari maksiat menuju ke taat kepada Allah dan Rasulnya ya. Semoga kita dimampukan, diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan ini semua dengan rahmat Allah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.